Kisah ini bermula pada suatu ketika kisah cinta yang penuh intrik, cinta terlarang, berujung pada sebuah tragedi yang sungguh memilukan hati. Sebuah kisah tentang perselingkuhan yang tak hanya telah menghancurkan sebuah hubungan, namun juga telah membuat satu nyawa menghadap Sang Pencipta. Nah, dalam video kali ini, saya akan mengisahkan sebuah kisah nyata, kasus penghilangan nyawa yang menimpa seorang biduan panggung asal desa Mahato, Rokan Hulu, Riau. Sang biduan cantik ini pergi menghadap Sang Pencipta akibat kegelapan mata si pacar simpanannya atau selingkuhannya yang emosi akibat ajakan kawin narinya ditolak oleh sang biduan. Alasannya dikarenakan si biduan masih punya suami dan buah hati yang tentu sungguh mencintainya. Sebuah pernikahan yang tampak sempurna, namun di balik kesempurnaan itu tersembunyilah sebuah rahasia yang kelam. Rahasia yang tak hanya telah mengoyak mahligai suci, namun juga telah membuat sebuah keluarga kecil kehilangan sosok yang mereka cintai untuk selama-lamanya. Lalu, apa yang sebetulnya terjadi? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Tidak mudah untuk menjadi seorang Juliana 35 tahun. Seorang istri dengan beberapa orang buah hati ini telah memutuskan untuk terjun mencari pundi-pundi rupiahnya sendiri dengan menjadi seorang biduan dangdut yang siap menyapa para penggemarnya dari panggung ke panggung. Juliana dikatakan cukup populer di daerahnya. Juliana tinggal dan menempati sebuah rumah yang ada di desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Rokan Hulu, Riau, bersama dengan suaminya yang bernama sebut saja Ari, 35 tahun. Di rumah sederhana yang posisinya nggak jauh dari kantor kepala desa itu, selain ia tinggal bersama dengan suaminya, semarak rumah selalu pecah ketika celoteh-celotehan si buah hati, buah cinta Juliana dan Ari menghiasi hari-harinya. Saya tidak mendapatkan informasi terkait pekerjaan yang Ari geluti, namun secuil informasinya mengatakan bahwa Ari bekerja di sebuah tempat yang tak jauh dari rumahnya, dan jenis pekerjaannya adalah pekerjaan yang memiliki 3 shift. Ari suka dapat shift malam dan kembali pulang di pagi hari. Hubungan Juliana dan Ari sekilas tampak biasa saja. Ari begitu perhatian kepada istrinya, begitu juga sebaliknya. Dan Ari juga gak pernah mempermasalahkan profesi Juliana yang sebagai biduan dangdut itu. Toh selama ini secara mandiri, Juliana bisa mendapatkan uang lebih untuk memenuhi kebutuhan hari-harinya. Juga yang terpenting, Juliana bisa menjaga hati dan diri, tidak masalah. Selain punya hubungan yang baik dengan suaminya, dikatakan Juliana juga begitu dicintai oleh teman-teman satu profesinya, baik itu sesama biduan, backing vokal, soundman, bahkan sampai penabuh gendang pun juga menganggap Juliana seperti saudaranya sendiri. Namun di balik keharmonisan yang tercipta, tersembunyilah sebuah kisah cinta terlarang yang Juliana jalani dengan seorang pria 25 tahun, lebih muda darinya 10 tahun, yang berasal dari desa Gunung Manaung, Batang Lubuh, Padang Lawas, Sumatera Utara. Pria itu bernama Syahrudin. Udin, begitu orang-orang dekatnya memanggil pria yang di tahun 2019 telah memiliki seorang istri dan telah pula diberkahi dengan beberapa orang buah hati. Udin adalah pria yang bekerja sebagai buruh serabutan. Apapun ia lakukan dari mulai menggarap ladang orang, bekerja di kebun sawit dan lain sebagainya. Kehidupan rumah tangga yang Udin jalani juga dikatakan dari beberapa sumber yang saya kulik tidak ada masalah. Hubungan Udin dan istrinya serta anak-anaknya juga biasa-biasa saja. Namun sungguh godaan orang ketiga yang melanda hidup Udin telah merubah segalanya. Udin lebih sering berfokus pada layar handphone daripada memperhatikan hal-hal yang penting baginya. Selain itu, kestabilan emosi Udin juga menjadi kadang-kadang tidak terkendali. Ia dikatakan lebih mudah marah dan tersinggung, lebih-lebih pada saat ia memiliki masalah dengan orang ketiga dalam hidupnya itu. Perjumpaan Udin dengan Juliana pertama kali digagas di media sosial Facebook di bulan Mei tahun 2019 yang lalu tepatnya. Udinlah yang pertama kali membuka percakapan untuk memulai perkenalannya dengan Juliana. Juliana yang menerima pesan untuk saling mengenal awalnya agak ragu untuk menanggapi pria random yang tiba-tiba menyapanya dan mengajaknya untuk berkenalan. Namun dikarenakan tampaknya Udin bisa banget nih mengendalikan situasi, terhipnotislah jemari-jemari Juliana untuk mengetikkan dan membalas pesan yang dikirim oleh Udin. Dan singkatnya, dari pesan-pesan yang terus saja saling berbalas, akhirnya mereka berdua dekat, dan percakapan mereka pun akhirnya beralih ke aplikasi WhatsApp agar semakin dekat dan intens.
Pendekatan yang Udin lakukan kepada Juliana telah benar-benar merubah pandangan Juliana tentang apa itu arti cinta sejati, yang seharusnya saling menjaga tanpa menyakiti, juga yang seharusnya hanya berdua, tiada orang ketiga. Semua itu ia kangkangi demi meladeni betapa manisnya Udin kala itu, dan betapa Udin bisa menjadi sosok yang mengisi kesibukannya sebagai biduan. Dan di sekitar bulan Juli tahun 2019, atau 2 bulan setelah menjalani pendekatan, akhirnya Udin dan Juliana resmi berpacaran. Berpacaran diam-diam di belakang pasangan mereka masing-masing. Baik Juliana dan Udin akan berpura-pura seolah-olah tidak sedang terjadi perselingkuhan. Sikap dan sifat keduanya tampak normal-normal saja di hadapan pasangan mereka. Setelah resmi menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih, Udin dan Juliana sempat beberapa kali melakukan pertemuan. Bahkan di pertemuan pertama yang mereka lakukan pada saat itu, baik Udin dan Juliana tidak sama sekali mempermasalahkan terkait bagaimana bentuk fisik masing-masing. Mereka bertemu dan saling cinta apa adanya. Lebih lanjut dari artikel yang saya kulik, Udin dan Juliana dikatakan pernah beberapa kali melakukan pertandingan gulat yang mereka lakukan di tempat-tempat yang sengaja mereka pilihkan. Tentu atas dasar cinta tanpa paksaan, mereka rela melakukan sesuatu yang melanggar itu. Awan gelap yang merundung hidup Juliana adalah bermula di hari Selasa, 22 Oktober tahun 2019, di mana sekira jam 9 malam Udin menghubungi Juliana. Kala itu Juliana lebih leluasa mengangkat panggilan handphone kekasih gelapnya itu. Dikarenakan di malam itu sang suami Ari sedang berdinas malam dan biasanya akan pulang di pagi hari. Singkatnya, selepas panggilan telepon itu diangkat, Udin yang sempat bertanya tentang posisi sang suami kepada Juliana langsung saja mengutarakan niatnya untuk mengajak Juliana jalan-jalan besok hari. Katanya Udin sudah gajian dan mau healing katanya. Dalam sambungan telepon itu, awalnya Udin mengajak Juliana untuk bertemu di daerah yang bernama Dalu-Dalu. Namun dikarenakan Dalu-Dalu terlalu jauh, Juliana lalu merekomendasikan untuk bertemu di Desa Bangunjaya saja jam 10 pagi, dikarenakan lebih dekat dari rumah Juliana. Setelah sepakat, telepon pun berakhir. Rabu 23 Oktober. Di pagi hari selepas ia selesaikan pekerjaan rumahnya, ia pun pergi menuju tempat yang terjanji untuk menemui Udin. Kala itu Juliana menggunakan sepeda motor Honda Beat miliknya. Sementara itu di lain tempat, Udin yang telah pula bersiap pamit kepada istrinya dan segera menghampiri temannya yang bernama Ivon. Lalu ia minta Ivon untuk mengantarkannya ke Desa Bangunjaya untuk menemui Juliana. Mendapati permintaan itu, Ivon yang kebetulan gak punya motor sampai-sampai harus pinjam dulu demi mengantarkan sahabatnya itu. Dan singkatnya, setelah mendapatkan pinjamannya, berangkatlah mereka menuju tempat yang terjanji. Masih di hari yang sama, sekira jam 11, sampailah Ivon dan Udin di Desa Bangunjaya. Tak lama Udin pun turun dari sepeda motor dan langsung saja menghampiri Juliana yang sampai duluan. Sementara Ivon yang sempat melihat wajah Juliana segera memutarbalikkan sepeda motornya dan langsung pulang ke rumahnya. Setelah bertemu, keduanya saling sapa dan langsung berboncengan menuju daerah Pasir Pangairan. Tujuan mereka saat itu adalah ingin jalan-jalan saja, menikmati pemandangan yang ada di daerah Desa Gunung Manaon atau tempat di mana Udin tinggal. Sesampainya di tempat yang menjadi tujuan Udin membawa Juliana jam 3 sore. Sampailah mereka di sebuah gubuk perladangan sawit di Desa Gunung Manaon, Padang Lawas, milik kerabat dekat Udin. Di gubuk itu mereka berhenti dan rehat sebentar, dikarenakan perjalanan yang mereka sama-sama tempuh cukup jauh dan berliku. Setelah mendapatkan posisi yang enak untuk merebahkan tubuh mereka di dalam gubuk, lalu Udin mengajak Juliana untuk melakukan pertandingan gulat. Ajakan itu tak ditolak oleh Juliana, dan terjadilah hal itu. Setelah selesai melakukannya, Juliana kemudian mengajak Udin untuk pulang saja, dikarenakan hari itu mulai menggelap. Ajakan itu sama Udin diiyakan, dan singkatnya perjalanan pulang pun kembali dilanjutkan. Namun alih-alih melajukan sepeda motornya ke arah yang benar, malah Udin sengaja mengarahkan sepeda motor Honda Beat milik Juliana ke jalur yang lebih jauh dan berbatu. Juliana yang tahu akan hal itu sempat marah kepada Udin yang mengambil jalur yang tak seharusnya. Dikatakan lebih lanjut, kemarahan Juliana akhirnya membuat Udin memutarbalikkan sepeda motornya ke arah yang lain. Namun lagi-lagi, Juliana yang tahu bahwa jalan itu adalah juga jalan yang tak seharusnya, semakin marahlah Juliana.
Dari informasinya, Juliana sempat membentak-bentak Udin dengan kata-kata yang kurang enak didengar oleh Udin. Udin yang gak terima bentakan itu salah ia. Segera saja ia hentikan sepeda motornya dan langsung saja mengarahkan bau mentahnya hingga mengenai bagian perut Juliana. Menerima serangan itu tentu Juliana kesakitan dan menangis dibuatnya. Tangisannya yang keras hingga dilihat oleh warga yang kebetulan melintas. Namun untungnya Udin pada saat itu masih bisa mengendalikan emosinya. Lantas ia minta maaf kepada Juliana. Setelah mereda, perjalanan kembali dilanjutkan. Kala itu singkatnya sudah jam 10 malam. Selepas mereka melintasi perkebunan sawit milik sebuah perusahaan, Juliana kemudian menanyakan kepada Udin tentang tempat di mana mereka akan bermalam. Dikarenakan gak mungkin juga untuk nekat pulang ke desa Mahato malam-malam begini. Kala itu Juliana minta Udin untuk bermalam saja di rumah orang tua Udin yang katanya nggak terlalu jauh dari tempat mereka berada pada saat itu. Namun tentu saja permintaan itu ditolak oleh Udin sebab ia tak mau jika perselingkuhan mereka sampai terbongkar. Lalu dikarenakan tak lagi punya pilihan tempat untuk bermalam, akhirnya Udin kembali mengajak Juliana untuk bermalam di gubuk yang mereka singgahi tadi siang. Juliana terpaksa menerima tawaran itu. Di tengah perjalanan sebelum mereka sampai di lokasi, Udin sempat membahas hubungannya dengan Juliana. Kala itu ia minta Juliana untuk menikah dengannya saja. Namun reaksi Juliana tentu menolak pada saat itu. Katanya ia butuh waktu seenggaknya setahun dulu untuk bisa menuruti apa yang Udin mau. Udin yang mendengar jawaban itu tentu gusar. Maunya Udin mau segera nikah dengan Juliana. Urusan nanti dengan istrinya bisa nanti ia urus sendiri. Singkatnya, setelah sampai di gubuk tujuan mereka berdua kemudian masuk ke dalam gubuk, bersih-bersih diri, dan kemudian merebahkan tubuh mereka di atas kasur. Kembali di tengah-tengah rehatnya. Di malam itu, Udin dan Juliana, dari informasi yang saya dapatkan, kembali melakukan pertandingan gulat yang kemudian setelah tuntas dengan acaranya. Udin kembali membahas perihal rencananya untuk menikahi Juliana segera mungkin. Lalu dengan tegas kala itu Juliana katakan, "Nggak sekarang juga lah, saya masih punya suami." Malam pun berlalu hingga pagi menjelang. Di pagi itu setelah keduanya terbangun, Udin yang masih galau kembali membahas ajakannya untuk menikah dengan Juliana segera mungkin. Bahkan parahnya Udin pada saat itu memaksa Juliana untuk kawin lari saja dengannya saat itu juga dan di hari itu juga. Mendengar perkataan yang seperti ultimatum itu membuat Juliana kemudian berkata dengan tegas. Ia pun berkata, "Nggak sekarang juga, ini bukan waktu yang tepat." Mendengar hal itu, Udin yang murka segera saja meraih leher Juliana dengan sekuat tenaga. Ia cengkram leher Juliana tanpa ampun. Mendapati serangan itu, Juliana sempat melawan dengan mencoba menghalau serangan dari Udin. Namun dikarenakan Udin begitu kuat, Juliana tak berdaya. Lantas ia pun lemah dan rebah ke lantai. Dalam keadaan rebah dan lemah di atas lantai gubuk, dengan sisa tenaga yang ia miliki, Juliana mencoba untuk berteriak minta tolong. Namun teriakan itu justru semakin membuat Udin memuncak amarahnya. Dengan tanpa babi bu, Udin kemudian ambil sebuah bata dan dengan bata itu ia arahkan ke kepala Juliana berkali-kali dan berkali-kali tanpa ampun, hingga Juliana semakin lemah dan tak bergerak lagi. Setelah mendapati Juliana tak berdaya, Udin kemudian menyeret tubuh Juliana keluar dari gubuk dan segera membawanya ke sebuah kandang ayam yang sempit yang ada di sekitar gubuk itu. Namun ketika Udin membawanya ke dalam kandang, ternyata Juliana masih bergerak. Melihat hal itu, Udin kembali mengambil sebuah botol kaca bekas minuman soda. Dan dengan botol itu, ia ke kepala Juliana berkali-kali dan berkali-kali hingga pecah botol tersebut. Dan tak lama kemudian, Juliana dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah tuntas melepaskan kemurkaannya, Udin segera pergi meninggalkan TKP dengan membawa barang-barang milik Juliana, termasuk sepeda motor Honda Beat-nya. Selesai. Kasus ini bisa terungkap, diawali dengan temuan tubuh Juliana di kandang ayam, yang pertama kali ditemukan oleh 3 orang pekerja sawit. Mereka yang panik melihat temuan itu, segera saja melaporkan temuan itu kepada pihak yang berwajib, yang tak lama kemudian hadir untuk melakukan olah TKP dan evakuasi korban. Ketidakpulangan Juliana membuat sang suami Ari sempat panik. Di tengah-tengah kepanikannya, ia pun mencoba melaporkan hilangnya istrinya kepada pihak yang berwajib. Ia pun punya dasar kuat untuk mengapa ia laporkan hal itu. Dikarenakan di malam hari sebelum Juliana tidak pulang, sebetulnya sang suami Ari sempat ber-SMS dengan Juliana.
Dalam pesan singkat itu, Juliana minta Ari untuk dijemput di daerah Dalu-Dalu. Namun dikarenakan tak mendapatkan posisi yang jelas pada saat itu, Ari pada saat itu tidak bisa berbuat banyak. Selain itu, Ari juga mengatakan bahwa Juliana mengaku dipukul dan dicekik oleh seseorang, yang entah siapa orangnya. Semua itu ia laporkan kepada pihak polisi, hingga polisi akhirnya membawa Ari ke rumah sakit untuk memeriksa apakah betul sosok tubuh wanita yang tak bernyawa yang baru saja ditemukan itu adalah istri dari Ari yang ia cari-cari. Dan benar saja, tangis Ari pun pecah. Hatinya hancur melihat Juliana sang istri dalam keadaan yang sungguh menyakitkan. Ari minta dan berharap kepada polisi agar bisa segera menangkap pelakunya. Syahrudin alias Udin akhirnya bisa tertangkap setelah 6 hari pelariannya. Salah satu tanda kutip bantuan yang diterima oleh polisi adalah datang dari Ivon, sahabat Udin yang di hari itu sempat mengantarkan Udin bertemu dengan Juliana. Untunglah Ivon pada saat itu ia sempat melihat wajah Juliana sebelum pergi walau sekilas saja. Puncaknya adalah ketika Ivon melihat pemberitaan tentang kasus penghilangan nyawa yang dialami oleh perempuan yang sepertinya ia kenal dari wajahnya. Sosok yang tertampil di media online itu Ivon kenal sebagai wanita yang ditemui Udin pada hari Selasa yang lalu. Segera Ivon laporkan hal itu kepada pihak yang berwenang, dan akhirnya Udin berhasil diamankan di rumahnya. Udin melawan saat mau diringkus. 1 timah panas pun menjadi hadiahnya kala itu. Ia akhirnya mengakui segala kejahatan yang ia lakukan kepada Juliana. Ia merasa kesal dan gusar lantaran ajakan untuk kawin larinya ditolak oleh Juliana. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Pasir Pengairan, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Syahrudin alias Udin dengan hukuman penjara selama 12 tahun penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan selalu ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.